Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama doa pagi gereja mula-mula. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita membiasakan diri untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita pada pagi hari ini yang mengajar-ajari kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih pagi ini kami masih bisa doa pagi bersama gereja mula-mula. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Sebelum hari ini kami beraktivitas kerja masing-masing, biarlah kami menaikkan ucapan syukur dan kami siap untuk diajari oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami serahkan doa pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Boleh memberkati banyak orang yang mendengarkan dan menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik Tuhan. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kau Bapa yang sangat baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Sekali Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi
Katakan sekali lagi, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. 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 Kau kami sembah Tuhan, Bapa yang sangat baik, Bapa di surga. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Selama-lamanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Segala hormat bagimu, bagi Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita datang kepada Tuhan, merenungkan segala kemurahan-Nya. Mari sampaikan segala keadaanmu di hadapan Tuhan, baik engkau suka maupun duka. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur dan doa-doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Kami percaya Bapa, Kau mendengar setiap doa-doa seruan umat-Mu yang hanya bergantung hidup kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Cinta Kau Yesus.
jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidup. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwa. Ku perlu Kau, ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafasi. Sekali lagi, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwa. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segala. Katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segala. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, manusia itu cenderung untuk berpikir
yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Misalnya, orang berpikir bahwa dirinya itu orang baik. Gak ada orang berpikir, aku kok jahat sekali ya. Jarang. Ya. Nah, fenomena seperti ini bisa menyebabkan seseorang tidak sadar dan bertobat. Ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pagi ini biarlah menjadi pagi yang mencerahkan, yang mengubahkan setiap kami. Biarlah kami boleh datang ke hadirat Tuhan setiap pagi, setiap saat. Agar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ketika manusia berpikir bahwa dirinya baik, itu sangat subjektif. Ya, sangat amat subjektif. Kita harus objektif, saudara. Makanya untuk menjadi objektif harus ada acuannya, bukan diri sendiri. Acuannya tentu saja firman Tuhan. Dengan apa kita membandingkan kebenaran kalau bukan dengan firman Tuhan? Kan begitu, ya. Jadi salah satu dosa paling besar manusia itu bukan karena pemberontakan secara terang-terangan gitu. Seringkali nggak begitu kejadiannya. Tapi ketika seseorang berpikir bahwa hidup ini aman saja kok, begini saja nggak usah fanatik, biasa-biasa aja lah, jangan aneh lah jadi orang, gitu. Mengentengkan hidup ini, membuat enteng. Salah pun nggak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, mengencerkan kebenaran. Seandainya itu gereja nggak penting lah doktrin. Itu sama dengan mengatakan firman Tuhan tuh nggak penting mau diartikan apa saja gitu. Ya, padahal yang bicara pasti juga mengajarkan doktrin. Tidak mungkin tidak. Doktrin itu pengertian. Jadi jangan sampai hidup yang cuma sekali ini lalu menjadi sia-sia. Ya. Nah, setiap orang kan merasa hidupnya masih nanti, matinya nggak mungkin 1 jam lagi, kan nggak mungkin gitu. Pikirannya itu begitu. Seolah-olah ia hidup kekal di bumi. Ini sebenarnya ilusi dalam pikiran manusia. Padahal setiap saat kita bisa mati. Apapun bisa terjadi. Ilusi, saudara. Manusia memiliki ilusi pikiran. Ya. Hidup seolah-olah ia tidak pernah mati gitu. Ilusi itu. Makanya dengan ilusinya itu, ia berpikir bahwa mengejar uang tanpa batas, tanpa Tuhan lagi. Membangun kerajaan pribadi. Haus validasi, mau ngetop, mau terkenal, dianggap baik. Takut kehilangan harta bendanya. Takut akan kehilangan barang-barang fananya. Tetapi tidak mempersiapkan kekekalan. Pasti. Orang yang mengejar uang tanpa batas, tanpa Tuhan, ya artinya tidak mempersiapkan kekekalan. Ini adalah kebodohan sebenarnya. Kan itu logikanya sederhana ya, saudara. Apa gunanya kita beroleh seluruh dunia kalau jiwa kita binasa? Kan mendingan selamat. Lebih baik lagi kalau di dunia sukses dan dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk menolong banyak orang, untuk mendidik anak-anak, memberi orang tua, memberi sesama yang membutuhkan, kan baik dan berguna. Kan begitu ya. Ya, tapi sayang sekali manusia tenggelam dalam ilusi pikirannya bahwa ia tidak akan mati buru-buru, bahwa ia sudah cukup baik hidup di dunia ini, bahwa Tuhan akan mengerti kekuranganku. Begitu tuh ilusinya. Itu cuma ilusi, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan dengan teliti, kita akan lihat ketegasan Tuhan. Kalau kamu dingin,
dingin lah, panas lah, menanggung-nanggung, dimuntahkan. Artinya orang yang tidak punya pendirian dimuntahkan oleh Tuhan, ditolak maksudnya. Ya. Jadi tidak bisa orang berdiri di tengah-tengah, itu tidak bisa. Tuhan mau, dunia mau, nggak bisa. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Kalau Tuhan ya Tuhan, dunia ya dunia. Begitu. Ya. Nah, ketika kita bicara aku mau Tuhan. Nah, itu kan artinya bukan berarti kita tidak bekerja lalu tidak efektif. Bukan itu. Artinya semua yang kulakukan di dunia ini dalam rangka kupersembahkan untuk Tuhan. Itu pun ada ilusi lain lagi dalam pikiran manusia. Semua ini kulakukan untuk Tuhan, padahal tidak. Banyak yang seperti itu. Aku harus bisnis bukan, harus sukses kan Pak? Gak boleh gagal, iya. Untuk Tuhan kan, iya. Tapi ternyata tidak untuk Tuhan. Rupanya ia memiliki ilusi dalam pikirannya. Yang dia maksud untuk Tuhan itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Sama sesama aja pelit, ya. Jangankan pelit, utang aja nggak dibayar, padahal mampu, padahal kaya, misalnya begitu. Nah, ini kan ilusi-ilusi yang menyesatkan, yang tidak membuat ia sadar, bahkan membuat ia semakin terjerumus menjadi orang baik, sukses, terkenal, pelit, ya, pelit sekali. Itu ciri-ciri orang yang banyak ilusi dalam pikirannya. Dia pikir pelit itu berguna. Tapi saya tidak bicara harus boros loh ya. Boros tidak boleh juga karena itu milik Tuhan. Ya. Kalau orang udah pelit banget itu udah tidak tertolong tuh, Saudara. Tidak bisa jadi berkat, tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Nanti berikutnya pelit itu akan disusul dengan kejahatan pasti. Serakah dan lain-lain. Nggak bisa jadi berkat. Makanya kita itu ya hidup ini mintalah berkat sama mintalah hikmat sama Tuhan. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 itu jelas, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu yang paling penting, itu bijaksana. Ya, bukan kaya raya, bukan sukses. Semua itu gak ada gunanya tanpa kebijaksanaan. Ya. Hati yang bijaksana ini dalam pemikiran Ibrani itu bukan pintar saja, Saudara. Ini bicara soal hidup dengan perspektif kekekalan. Hidup yang takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan. Memahami prioritas hidup itu yang kekekalan, bukan yang fana. Itu bijaksana. Ya. Orang yang sadar bahwa hidup ini akan berlalu seperti mimpi, dia akan lebih mudah mengampuni sesamanya. Kan ini berlalu, ya udahlah. Dia akan tidak mungkin sombong, apa yang disombongkan sebentar aja berlalu. Tidak melekat sama dunia ini. Lebih menghargai waktu dan lebih haus akan Tuhan dan kebenarannya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat dari kelakuan manusia itu sehari-hari aja. Itu dia cinta Tuhan atau tidak. Apakah ia penuh dengan ilusi pikiran atau tidak. Atau dia hidup dalam realita. Realitanya kita perlu Tuhan. Ya, uang bisa menolong tapi terbatas hanya untuk barang-barang fana. Makanya bisa dijadikan berkat, tapi bisa dijadikan kutuk juga. Kan begitu. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dan yakin dan menghidupinya bahwa tidak ada kedamaian, tidak ada kekekalan, tidak ada keselamatan tanpa Tuhan Yesus. Tidak banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau menuju Roma secara fisik banyak, tapi kalau menuju surga hanya satu jalannya, Tuhan Yesus. Faktanya tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini fakta kan? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat diberkati. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula untuk renungan pagi ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang di rumah, dimanapun Tuhan, apapun keadaannya. Ajari mereka, tegur mereka agar mereka
kembali kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang binasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.